Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan ini pada hari ini mengingatkan kepada kita, ternyata dalam setiap usaha yang kita lakukan dalam hidup ini selalu diperhitungkan dan diperhatikan oleh Tuhan kita. Sekalipun menurut ukuran dunia kita mengalami kegagalan, menurut kita hidup kita seolah-olah terbuang sia-sia dan percuma, segala upaya kita lakukan atau segala upaya yang terbaik kita lakukan, baik di dalam keharmonisan rumah tangga untuk menyukseskan atau mendorong anak-anak menjadi sukses, tetapi juga kita berusaha dengan pekerjaan kita, tetapi kita melihat hasilnya seolah-olah percuma dan sia-sia saja. Firman Tuhan selalu mengarahkan kepada kita, jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah atau berhenti menjadi pribadi yang baik. Jadi semua apa yang boleh kita lakukan jikalau menurut ukuran manusia menempuh kegagalan, tetapi di hadapan Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan apa yang dialami oleh Yesaya ini di dalam pembacaan renungan harian ini. Bagaimana betapa pahitnya kegagalan dan betapa payah pergumulan batin yang ditimbulkan dari perkataan kegagalan itu. Lalu bagaimana dia melihat apa yang boleh dia kerjakan kepada bangsa itu atau bangsa Israel itu, seolah-olah dia mengalami kegagalan karena toh bangsa Israel harus dibuang karena memang mereka tidak setia di dalam dan tidak menjalankan kataan firman Tuhan itu. Lalu dikatakan di sini jawaban Tuhan sajalah yang menjadi kekuatan daripada Yesaya ini. Lalu dia mengatakan, sungguh hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Hamba itu tidak berhasil dalam tugas yang diserahkan kepadanya. Kenyataan itu tidak disebabkan oleh kesalahannya. Ini dasarnya mengapa setiap orang yang baik tidak boleh berhenti menjadi pribadi yang baik ketika dia merasa dia gagal untuk melakukan kebaikan, tetapi untuk terus bertahan di dalam kebaikan itu. Karena Tuhan mempertimbangkan segala sesuatu, lalu mengambil keputusan yang membenarkan hambanya itu. Hakku dalam bahasa Ibrani disebut dengan mishpat, digunakan di sini dalam arti keputusan hakim atas diriku. Artinya bukan manusia yang menentukan keputusan atas diriku, atas diri setiap orang yang memberitakan firman yang tidak dapat diterima oleh orang lain, tetapi hakku dalam hanya di sini adalah digunakan untuk keputusan hakim padanya sebagai atas dirinya dan sebagai pengakuan jerih payahnya. Dapat kita nanti baca Yesaya 40 ayat 10 dan pertimbangan yang serupa di Yesaya 53 ayat 12. Sekalipun dia merasakan berat, tetapi itu sangat berharga dan mulia dan dikasihi oleh Tuhan. Jikalau kita menelisik dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengenakan pertimbangan ini kepada dirinya. Bisa kita baca nanti dalam 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Dia mengisyaratkan bahwasanya saya sudah menyampaikan firman Tuhan dan Tuhanlah yang melakukan pekerjaannya dan juga yang meluruskan jalannya. Biarpun tenaga hamba itu habis, Allah menjadi kekuatannya. Ia memberikan kepadanya kemampuan bertindak dan daya kreatif mulai secara baru.
Di dalam diri hamba itu nyata bahwa dia yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ini dia Bapak Ibu. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Ini yang menjadi dasar bagi kita. Untuk kita terus berjuang. Untuk kita terus hidup di dalam kebaikan. Melakukan setiap firman Tuhan. Dan jangan pernah berhenti. Atau jikalau saat ini ada Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang menjadi apatis atau tidak mau tahu karena menurut kita tidak ada seolah-olah perkembangan, seolah-olah tidak ada respon yang baik, tidak apa-apa, don't worry, be happy, kata orang lain di sana Bapak Ibu. Tetapi terus katakan, saya melakukan ini untuk Tuhan sekalipun saya tidak dihargai, saya tidak direspon dengan baik, atau firman Tuhan yang disampaikan berlalu sia-sia dari pendengar, tetapi sesungguhnya upah kita diperhitungkan dan dijamin oleh Allah. Jadi seruan ini membuat kita semakin teguh menjadi pribadi yang terus memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti menjadi pribadi yang Tuhan inginkan, menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Sekalipun dunia ini tidak menganggap, tetapi Tuhan memperhitungkan segala sesuatunya. Ini menjadi semangat baru bagi kita Bapak Ibu. Sekalipun mungkin pelayananmu tidak diperhitungkan, pelayananmu mungkin tidak dianggap, atau sebisa-bisanya kita melakukan pelayanan yang baik, tetapi toh semuanya dikalikan nol oleh dunia ini, oleh orang lain. Tetapi ingat, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Teruslah berkarya, terus memberikan inovasi yang terbaru, terus melangkah lebih baik lagi. Karena yang melihat dan menjamin dan yang menjadi hakim atas apa yang kita lakukan adalah hanya Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat berkarya, selamat menyenangkan hati Tuhan dalam setiap hidupmu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur dengan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan semangat baru untuk kami dapat melakukan aktivitas kami, untuk kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sembari kami menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kami menjaga diri kami berlaku setia, berlaku hidup baik di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan terus yang menjamin hak kami, dan Engkau terus Tuhan yang memperjuangkan kehidupan kami, dan Engkau terus melindungi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, melindungi kami. Ya Allah Bapa kami, berkati seluruh jemaat-Mu ini, para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani, yang boleh melakukan kebaikan, biar bertahan di dalam kebaikan Tuhan. Dan juga setiap orang Kristen yang telah menyatakan Yesus Kristus menjadi juru selamat dan hidup mereka, biarlah Tuhan tetap setia sekalipun kesusahan dan penderitaan datang menghampiri, tetapi dengan berlaku setia dan tetap mengandalkan iman kepada Engkau Yesus Kristus, mereka dapat dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih ya Allah Bapa kami, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.